Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ikhwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini guys, kita akan melanjutkan video berdeskripsi ya, yakni jurusan administrasi publik. Khusus di video ini adalah bab 3-nya, yakni bab metode penelitian. Jadi buat kalian yang belum nonton bab 1 dan bab 2-nya, tonton dulu agar nyambung di video kali ini. Oke, selalu ingatkan ya buat kalian yang belum subscribe channel Ikhwan Muda, buruan itu juga subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik seputar skripsi, seputar mahasiswa dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Oke teman-teman, kita akan langsung membahas bab 3 ya. Bab 3 itu biasanya disebut juga metode penelitian. Lalu ada juga yang menyebutnya kerangka penelitian. Kali ini di skripsi ini bab 3-nya disebut dengan metode penelitian. Oke, apa saja isi dari bab 3 ini? Yang pertama, bagian 3.1 ada jenis penelitian. Kemudian 3.2 lokasi dan waktu penelitian. Lalu 3.3 jenis dan sumber data. Kemudian 3.4 ada teknik pengumpulan data, dan yang terakhir ada 3.5 yakni teknik analisis data. Selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama 3.1 jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat positifisme. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ini menurut Sugiono tahun 2017. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati objek tertentu dan dengan waktu sudah ditentukan untuk mengetahui secara mendalam pada kualitas pelayanan bidang administrasi kependudukan Kota Mataram. Selanjutnya bagian 3.2 yakni lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian merupakan alur yang paling utama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Penentuan lokasi ditentukan peneliti dengan sengaja. Menurut Melong tahun 2012, dalam penentuan lokasi penelitian, cara baik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjelajahi lapangan untuk mencari kesesuaian sebagai pertimbangan dalam bentuk lokasi penelitian. Adapun lokasi rencana penelitian ini yaitu di kantor Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. Peneliti tertarik untuk menjadikan Kecamatan Sekarbela Kota Mataram sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor Camat Sekarbela Kota Mataram merupakan ujung tombak terdepan tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan Kota Mataram. Lalu poin yang 3.3 yakni jenis dan sumber data. Jenis data digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena data dari informasi yang terkumpul dalam bentuk kata-kata atau keterangan-keterangan yang tidak memerlukan perhitungan dengan angka-angka atau analisis statistik. Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Yang pertama yakni data primer. Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti. Ini menurut Umar tahun 2003. Kemudian data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tentang kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela Kota Mataram. Lalu yang kedua yakni data sekunder. Data sekunder menurut Indrianto dan Supomo tahun 2001 merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yang diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian berupa profil, surat kabar, dan Camat Sekarbela Kota Mataram. Kemudian poin selanjutnya yang 3.4 yakni teknik pengumpulan data. Dalam memecahkan suatu permasalahan secara tuntas dan baik diperlukan sejumlah data yang valid. Sedangkan untuk mendapatkan data tersebut perlu digunakan teknik pengumpulan data. Dalam rencana penelitian ini digunakan beberapa metode atau teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan.
Sesuai pendekatan penelitian kualitatif dan jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: yang pertama ada teknik observasi. Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan langsung pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung. Ini menurut Saudi tahun 2013. Adapun teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipatif untuk mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Yang kedua yakni teknik wawancara. Lexi J. Molung mendefinisikan wawancara sebagai percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau interviewer yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancari atau interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan kantor Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Kemudian yang ketiga ada teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik yang tertulis, gambar maupun elektronik. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel dan dapat dipercaya kalau didukung oleh dokumen-dokumen dari narasumber. Ini menurut Saudi tahun 2013. Adapun dalam penelitian ini, dokumen yang akan dikumpulkan adalah berupa dokumen-dokumen terkait kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram. Lalu poin yang 3.5 ada teknik analisis data. Analisis data di mana data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga peneliti dapat menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Ini menurut Arikunto tahun 2010. Data yang telah didapatkan selanjutnya dianalisis dengan analisa deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai suatu cara peneliti untuk mengolah dan memaparkan data sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga dapat menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, data yang dianalisis adalah kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram. Langkah-langkah menganalisis data menurut Arikunto tahun 2014 yakni yang pertama ada pencatatan data. Pencatatan data dilakukan dalam format catatan lapangan yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yakni pencatatan awal dilakukan selama wawancara, observasi, studi dokumentasi dengan menggunakan kata kunci. Lalu yang kedua, perluasan yang merupakan bentuk catatan lapangan yang terdiri dari catatan deskriptif dan reflektif yang merupakan tanggapan peneliti. Kemudian yang ketiga, melakukan perbaikan atau revisi. Data yang diperoleh di lapangan saat melakukan observasi dan wawancara mengenai kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram langsung dicatat dan dijabarkan dengan kata-kata hingga seluruh data yang diteliti dirasa cukup oleh peneliti. Lalu yang kedua yakni reduksi data. Data yang didapat di lapangan langsung diketik atau ditulis dengan rapi, terinci serta sistematis setiap selesai mengumpulkan data. Data-data yang terkumpul semakin bertambah, biasanya mencapai ratusan lembar. Oleh sebab itu, laporan harus dianalisis sejak dimulainya penelitian. Laporan-laporan itu perlu direduksi, yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah dicatat oleh peneliti dipilih-pilih sehingga menjadi lebih rinci dan jelas mengenai fokus penelitian dengan memaparkan kualitas pelayanan publik bidang administrasi kependudukan di kantor Camat Sekarbela, Kota Mataram. Yang ketiga yakni display data. Data yang semakin bertumpuk itu kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh. Oleh sebab itu diperlukan display data. Display data ialah menyajikan data dalam bentuk tabel, matriks, network, chart, atau grafik, dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai dan data tidak terbenam dengan setumpuk data. Kemudian yang keempat ada verifikasi data. Verifikasi data di mana peneliti berusaha mencari makna dari data yang diperolehnya. Untuk maksud itu, ia berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yakni kesimpulan. Kesimpulan merupakan hasil akhir pemecahan masalah, di mana data-data yang telah terkumpul dari berbagai teknik pengumpulan data diolah sedemikian rupa sehingga hasil data yang diperoleh dapat dibuat suatu kesimpulan akhir. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.
Nah, bagaimana teman-teman? Itu tadi adalah video bab 3 ya, yakni bab metode penelitian khususnya jurusan administrasi publik. Apakah sudah cukup jelas? Kalian paham kan? Kalau ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, boleh kok tanya-tanya di kolom komentar. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Halo teman-teman mahasiswa, jumpa lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, ilmuwan muda. Apakah sudah cukup jelas? Kalian paham kan? Kalau ada yang kurang jelas atau kalian masih kurang paham, boleh kok tanya-tanya di kolom komentar. Oke,